siang nih, selamat datang di workshop Kampus Bisnis GoFood volume 19 dengan tema manfaat media sosial untuk bisnis kuliner. Nah, buat rekan-rekan semuanya yang sudah bergabung, perkenalkan nama saya Ica, saya yang akan menemani rekan-rekan semuanya sampai akhir acara nanti gitu ya. Jadi buat yang sudah bergabung nih, mohon bantuannya juga untuk isi absennya di kolom chat dengan cara ketik nama outlet, strip kota, strip nomor handphone yang bisa dihubungi. Sekali lagi, buat rekan-rekan semuanya yang sudah bergabung, mohon bantuannya untuk isi absennya di kolom chat dengan cara ketik nama outlet, strip kota, strip nomor handphone yang bisa dihubungi, gitu ya. Oke, ini kalau Ica lihat di kolom chatnya udah lumayan banyak nih yang komen ya. Ada dari Jakarta nih, Romano Gelato Jakarta, kemudian juga ada yang dari Yogyakarta, Angkringan Aska, terus ada juga dari Wonosari, wah, Tangerang juga ada, kemudian Cimahi, Depok, waduh, ini udah banyak ya yang komen ya, rekan-rekan semuanya yang baru bergabung, langsung aja nih diisi absennya di kolom chat dengan cara ketik nama outlet, strip kota, strip nomor handphone yang bisa dihubungi, gitu ya. Oke, sambil kita menunggu rekan-rekan yang lain untuk bergabung dan juga nunggu rekan-rekan yang sudah hadir untuk isi absennya, Ica mau kasih tahu dulu nih acara kita hari ini tentang apa gitu kan. Baik, jadi acara kampus bisnis ini merupakan sebuah wadah edukasi pelatihan yang dilaksanakan rutin setiap minggunya bagi para partner GoFood agar bisa belajar serta mempraktikkan ilmunya untuk meningkatkan transaksi dan mengembangkan bisnisnya. Gitu. Nah, seiring dengan proses informasi pertukaran informasi yang semakin cepat, para pelaku usaha kemudian dituntut nih untuk tetap bisa relevan dengan kebutuhannya konsumen. Sehingga workshop kampus bisnis kita kali ini kita akan membahas mengenai manfaat media sosial untuk bisnis kuliner. Nah, jadi buat yang pengen tahu nih cara mengoptimalisasikan gitu kan pemanfaatan media sosial untuk mempromosikan bisnisnya, dipantengin terus ya cara kita hari ini sampai akhir gitu, sampai kelar nanti gitu. Nah, kemudian juga Ica nggak sendirian nih rekan-rekan hari ini, tapi juga ditemenin sama dua speakers kita yang keren-keren banget dan juga expert nih ya di bidangnya gitu. Yang pertama ada Kak Oktaviana Pangaribuan selaku Commercial Retail Manager Gojek. Halo, apakah Kak Oktaviana sudah bergabung bersama kita? Mungkin bisa disapa-sapa dulu nih Kak rekan-rekan kita yang sudah bergabung gitu ya. Iya, halo semuanya Bapak Ibu Merchants. Terima kasih udah meluangkan waktunya di kampus bisnis hari ini. Semoga kampus bisnis hari ini bisa fruitful, bisa insightful buat Bapak Ibu semuanya, dan semoga mudah buat diterapkan ke depannya. Semoga biar makin cuan ya katanya. Amin. Oke, kalau gitu terima kasih nih Kak Okta. Nanti kita juga bakal mendengarkan materi langsung ya yang bakal disampaikan sama Kak Okta gitu. Nah, selanjutnya ada speaker kita yang kedua nih. Namanya Kak Kelvin Wiselim selaku owner dari Luko Lokal. Halo Kak Kelvin, mungkin boleh disapa dulu nih Kak rekan-rekan kita yang sudah bergabung ya. Halo semua, kesempatan hari ini aku bersyukur banget Gojek, GoFood ngundang aku sebagai pembicara di kampus bisnis kali ini. Semoga apa yang ku-share hari ini pun bisa jadi manfaat buat semua. Amin. Oke, terima kasih banyak kepada Kak Okta dan juga Kak Kelvin. Nanti kita bakal dengar lebih banyak nih rekan-rekan sekalian ya tentang materi yang bakal disampaikan sama dua speakers kita tadi. Gitu. Tapi sebelum kita mulai, Ica mau kasih tahu dulu nih informasi yang benar-benar penting gitu. Nah, jadi buat rekan-rekan nanti kalau misalnya ada pertanyaan gitu kan, mau nanya terkait materi yang kita sampaikan hari ini, rekan-rekan boleh langsung aja drop pertanyaannya di kolom tab Q&A gitu ya. Nanti di tab Q&A itu formatnya nama outlet, strip kota, strip pertanyaan gitu. Karena untuk 5 pertanyaan yang terbaik dan juga terpilih nanti dibacakan, itu akan mendapatkan merchandise menarik nih, eksklusif dari Gojek gitu ya. Jadi jangan sampai nggak nanya ya rekan-rekan semuanya, karena siapa tahu nanti pertanyaan kamu nih yang bakal terpilih dan juga memenangkan hadiahnya gitu. Dan juga nanti di akhir sesi kita, tadi saya dapat bocoran bahwa kita akan mengadakan sesi kuis berhadiah nih rekan-rekan sekalian. Jadi buat rekan-rekan yang sudah hadir hari ini, dipastikan untuk stay tune terus ya, pantengin terus webinar kita hari ini sampai selesai nanti. Karena siapa tahu nanti kamu nih yang bakal beruntung buat dapetin hadiahnya di akhir nanti. Gitu. Hadiahnya apa? Kalau nggak salah sih tadi saya dikasih tahu ada GoPay ya yang bakal kita bagi-bagiin, totalnya ada 1 juta rupiah GoPay gitu. Jadi jangan sampai nggak ikutan ya rekan-rekan semuanya. Oke, kalau gitu langsung aja nih. Kayak udah pada nggak sabar ya pengen dengerin materi yang disampaikan hari ini sama speakers kita. Kalau gitu langsung aja nih untuk speakers kita yang pertama.
ada Kak Oktaviana Pangaribuan selaku Commercial Retail Manager Gojek yang akan menyampaikan nanti terkait GoAds ya kepada Kak Okta. Apa sudah siap nih Kak Okta? Iya, udah. Sudah siap ya. Kalau gitu langsung aja kepada Kak Okta, kita persilahkan. Iya, sekali lagi selamat siang nih Bapak Ibu teman-teman merchants. Sekarang aku hari ini mau sedikit sharing gitu ya, berbagi beberapa cara buat bantu teman-teman merchants meningkatkan penjualan gitu kan. Namanya kalau kata orang namanya juga ikhtiar ya. Jadi ada beberapa usaha yang mesti kita lakukan gitu kan untuk bisa meningkatkan penjualan kita khususnya di GoFood gitu ya. Oke, ini share screen dari aku, Kak Ica, atau tes? Nggak ada suaranya ya? Untuk share screen dari kita yang share, jadi dari tim kita ya. Tunggu sebentar. Oke, ini udah muncul ya mungkin? Ya. Oke, baik. Silakan, Kak. Ya, kita langsung mulai aja. Nah, seperti tadi aku udah bilang, kalau kita akan berbagi tips-tips sedikit gimana cara meraih lebih banyak pelanggan di GoFood. Nah, next. Nah, mungkin Bapak Ibu udah tahu ya, GoFood udah jadi media yang cukup kompetitif buat resto-resto karena sampai saat ini udah ada lebih dari 700.000 resto yang ada di GoFood gitu. Dan nggak mudah buat pelanggan atau konsumen untuk mencari restonya Bapak Ibu dari sekian banyak resto yang udah ada di GoFood. Gimana caranya supaya resto kita itu gampang diingat gitu loh sama pelanggan-pelanggan. Next. Nah, ya sekarang coba ini lagi, refleksi lagi, apakah Bapak Ibu udah yakin kalau restonya Bapak Ibu udah terlihat nih, udah cukup terlihat di antara sekian banyak toko di GoFood. Next. Nah, sesuai sama topik kita hari ini, gimana sih caranya mengembangkan bisnis online Bapak Ibu, gimana caranya membuat pelanggan jatuh hati sama restonya Bapak Ibu. Next. Ya, meningkatkan penjualan, semakin banyak transaksi, tentunya semakin banyak ya untung yang didapatkan. Next. Nah, ini namanya funnel ya. Kita untuk bisa meningkatkan keuntungan, kita harus mempelajari dulu gitu beberapa hal yang mesti kita pahami gitu sebagai dasar-dasar tahapan meningkatkan penjualan gitu. Nah, kalau di bisnis online ini, pertama-tama ini namanya segitiga terbalik ya, funnel. Pertama kita harus berusaha untuk gimana supaya banyak orang yang tahu sama toko kita gitu ya, meningkatkan awareness dari resto kita gitu. Jadi banyak yang tertarik untuk masuk ke resto. Nah, funnel yang kedua adalah semakin banyak yang ingat. Jadi pertama banyak yang tahu, nanti dari banyak yang tahu, jadi semakin banyak yang ingat gitu. Gimana sih caranya supaya pelanggan bisa mudah ingat sama tokonya Bapak Ibu? Nah, yaitu dengan gambar dan pilihan menu yang menarik dan promo yang menggugah gitu. Jadi pastikan foto-foto menu di restonya Bapak Ibu itu sudah cukup menarik. Sebenarnya yang penting ya gambarnya itu jelas gitu, terang dan kelihatan jelas gitu makanannya. Gitu. Jadi semakin menarik gambarnya, semakin besar gitu kemungkinan pelanggan buat mencoba. Karena kan ini kan online ya, bisnisnya kan online. Jadi si pelanggan itu nggak bisa melihat langsung gitu loh makanan atau minuman yang Bapak Ibu jual. Jadi disinilah kesempatan kita untuk membuat mereka jatuh hati sama menu-menu yang kita jual adalah dengan memberikan foto yang menarik gitu, dan apalagi ada promonya gitu kan, semakin tertarik lagi gitu kan. Nah, nanti dari semakin banyak yang ingat sama restonya Bapak Ibu, nanti otomatis semakin banyak yang pesan gitu loh, karena mereka udah tertarik, mereka akan tertarik buat mencoba dan memesan dari restonya Bapak Ibu gitu.
top of mind itu apa ya? Top of mind itu adalah hal yang segera muncul di pikiran ketika mendengar suatu hal lain. Jadi misalnya martabak gitu. Top of mind-ku adalah martabak apa ya? Misalnya martabak Kuningan kayak gitu. Itulah istilah top of mind gitu. Next. Oke. Nah, untuk bisa tadi yang final pertama, untuk meningkatkan awareness, hal yang kita lakukan pertama kali adalah menjangkau pelanggan. Gitu. Salah satunya adalah dengan iklan digital. Apalagi dengan iklan digital yang ada di GoFood saat ini, Bapak Ibu bisa menjangkau sampai 150 juta orang gitu ya. Itu adalah orang-orang yang merupakan pelanggan GoFood gitu. Nah, dengan iklan GoFood itu 3 poin penting yang merupakan kelebihan GoFood. Nanti aku akan jelaskan lebih detail di slide berikutnya. Intinya adalah iklan di GoFood itu bisa menargetkan pelanggan, gitu ya, pelanggan-pelanggan yang relevan, yang kita lihat berdasarkan historical belanjanya, historical jajannya dia mungkin akan minat dengan makanan minuman yang Bapak Ibu jual. Jadi kita menargetkan pelanggan yang relevan gitu. Dan areanya, posisinya mereka tuh ada di dekat-dekat outletnya Bapak Ibu gitu, jadi ongkirnya nggak kemahalan. Yang kedua adalah menghubungkan iklan langsung ke restonya Bapak Ibu gitu, jadi journey-nya nggak kepanjangan, mereka klik iklan, mereka bisa langsung pesan gitu loh. Terus yang ketiga adalah dengan iklan di GoFood itu Bapak Ibu bisa mengukur efektivitas iklannya gitu, karena kita reportnya transparan dari yang ngeklik sampai yang order, sampai ada kelihatan juga, kita tunjukkan juga kayak sales yang dihasilkan dari iklan tersebut. Jadi Bapak Ibu bisa secara mudah melihat ini iklan sebenarnya ngaruh nggak ya ke penjualan saya gitu. Nanti ada di slide selanjutnya akan ada lebih detailnya lagi ya Bapak Ibu. Next. Nah, nih ya, situasinya saat ini adalah ada lebih dari 700.000 resto yang udah terdaftar di GoFood gitu. Dan yang aktif pelanggan di GoFood itu ada lebih dari 20 juta gitu yang membeli, pelanggan aktif yang membeli makanan favorit mereka di GoFood. Nah, dari situasi ini peluang buat Bapak Ibu adalah Bapak Ibu harus menarik pelanggan untuk paling nggak mengunjungi dulu resto Bapak Ibu gitu kan dengan menggunakan iklan ini. Terus yang kedua, untuk bisa semakin menarik minat mereka buat order, Bapak Ibu harus pastikan Bapak Ibu punya promo yang menarik gitu. Ini kan ibaratnya pancingan ya, buat yang penting si pelanggannya melihat-lihat menu di restonya Bapak Ibu, terus untuk mereka semakin pengen order lagi, kita sediakan promo yang menarik gitu. Karena khususnya buat pelanggan-pelanggan yang baru ya, yang belum pernah nyoba. Mungkin kalau misalnya yang udah pernah nyoba dan tahu enak, ya mereka mungkin udah nggak terlalu peduli ya sama promo. Tapi kan kita kan mau menjangkau pelanggan lebih banyak lagi toh. Jadi ya kita harus mancing mereka lah gitu dengan promo-promo ini. Jadi ini udah paten banget, iklan sama promo itu udah kombinasi yang paling benar gitu, paling apik gitu. Semoga aku ngomong nggak kecepatan ya, semoga jelas. Next. Oke. Nah, seperti yang udah aku juga tadi jelasin sekilas di awal, kenapa GoAds? Ini aku akan jelasin lebih dalam. GoAds itu adalah iklan yang ada di dalam aplikasi GoFood gitu. Jadi GoAds itu bisa mengerti perilaku pelanggan di dalam GoFood yang membuat iklannya Bapak Ibu lebih relevan gitu. Jadi karena iklan ini ada di dalam aplikasi Gojek, aplikasi GoFood, kita bisa menargetkan ke pelanggan-pelanggan yang memang relevan. Apa sih artinya relevan ini, Bapak? Gitu. Nah, contoh ya, misalnya Bapak Ibu ini jualan bakmi gitu ya. Nah, kita akan menargetkan ke pelanggan-pelanggan yang memang suka bakmi, misalnya seminggu minimal sekali dia pasti ada pesan bakmi. Nah, kita akan menawarkan si pelanggan dengan perilaku seperti dengan kebiasaan dia yang pesan bakmi ini ya. Terus yang kedua, kita akan menargetkan pelanggan-pelanggan yang memang lokasinya dia ada di sekitaran restonya Bapak Ibu gitu. Jadi biasanya kan kalau misalnya aku pribadi ya, kalau misalnya mau pesan makanan, terus lokasi outletnya atau restonya jauh, terus ongkirnya jadi mahal, aku biasanya nggak jadi. Biasanya kayak membuat aku kayak
mikir-mikir gitu loh, mau pesan atau enggak. Jadi memang kita menargetkan pelanggan-pelanggan yang ada di sekitaran restonya Bapak Ibu, jadi nggak kejauhan dan ongkirnya jadinya nggak terlalu mahal gitu. Terus yang kedua adalah mengurangi friksi antara iklan dan pembelian gitu ya. GoAds mengurangi friksi antara iklan dan pembelian dengan otomatis membuka halaman resto Bapak Ibu di GoFood sehingga bisa langsung lihat dan beli gitu. Jadi ketika mereka klik iklannya, mereka bisa langsung diarahkan ke restonya Bapak Ibu dan mereka bisa lihat-lihat menunya dan langsung order gitu. Jadi perjalanannya lebih singkat gitu. Terus yang ketiga, kelebihannya adalah semua transaksi dari GoAds akan terlacak dan tercatat di dalam laporan iklan. Nanti di slide berikutnya akan aku kasih lihat ya contoh laporan iklannya seperti apa ya. Gitu. Next. Nah, ini perbedaan beriklan di GoAds sama di tempat iklan lainnya. Kalau di tempat iklan lainnya, pelanggan melihat iklan, terus mereka harus buka website, habis itu mereka harus pindah ke aplikasi GoFood, kemudian mereka pesan di GoFood gitu. Dan iklan tersebut tidak bisa memberikan laporan pesanan yang dihasilkan dari iklannya, ya kan? Karena mereka nggak ada gitu recordnya, jadi mereka nggak bisa kasih laporannya ke Bapak Ibu. Nah, sementara kalau misalnya Bapak Ibu beriklan di GoAds, customer lihat iklannya di dalam Gojek, aplikasi Gojek, ketika mereka klik iklannya, langsung diarahkan ke restonya Bapak Ibu, terus mereka tinggal ngeliat-liat tuh menu di restonya Bapak Ibu, dan tinggal pesan, kalau misalnya mereka sudah tertarik ya sama menu-menunya. Nah, kemudian kita memberikan laporan pesanan yang dihasilkan dari iklan tersebut. Jadi kelebihannya nih, dibanding tempat iklan lainnya ada 4. Yang pertama, kita bisa menargetkan ke pelanggan yang memang relevan. Yang kedua, kita menargetkan pelanggan yang sudah punya keinginan untuk membeli, karena mereka udah buka aplikasi GoFood ya, berarti kan mereka memang lagi pengen makan gitu, atau minum gitu kan, lagi pengen jajan. Yang ketiga, lebih cepat memesan dari resto Bapak Ibu, karena mereka sudah ada di aplikasi Gojek. Yang keempat adalah laporan dan pesanan iklannya sesuai dengan keadaan sebenarnya untuk mengukur efektivitas iklan. Jadi di dalam laporannya kita juga melaporkan kayak ada berapa sih order yang dihasilkan dari iklan GoAds ini gitu. Jadi Bapak Ibu bisa menilai nih, mengukur ini sebenarnya iklannya ngaruh nggak sih buat usaha saya gitu, buat penjualan saya gitu. Next. Ya, jadi kesalahan yang biasa terjadi dan perlu diperhatikan adalah kita nggak menyarankan Bapak Ibu hanya memasang promo atau cuma memasang iklan untuk meningkatkan penjualan. Ya boleh, itu bisa dilakukan, tapi tidak disarankan karena kurang efektif ya Bapak Ibu gitu. Jadi sebaiknya setelah Bapak Ibu punya promo menarik itu sebaiknya diiklankan gitu. Jadi banyak pelanggan-pelanggan baru yang bisa melihat dan bisa tahu promo menarik yang Bapak Ibu lagi adakan gitu. Terus yang kedua, iklan akan meningkatkan kunjungan ke outletnya Bapak Ibu gitu. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu promonya menarik, terus menunya pelanggan suka, itu akan meningkatkan keputusan untuk membeli gitu. Jadi intinya iklan ini bertugas untuk meningkatkan kunjungan ke outletnya Bapak Ibu gitu. Nah, untuk keputusan membeli konsumen itu sangat dipengaruhi sama foto yang menarik dan promo yang menggugah gitu. Next. Nah, ada 4 jenis iklan GoAds saat ini. Yang pertama itu adalah GoFood Top Banner. Itu adalah banner yang ada di halaman utama GoFood. Itu sekarang Bapak Ibu udah bisa dapetin. Terus yang kedua adalah partner jempolan. Jadi Bapak Ibu tampil di halaman utamanya GoFood, iklan Bapak Ibu. Terus yang ketiga adalah kategori ads atau iklan kategori. Ini untuk menangkap pelanggan GoFood yang mereka udah tahu nih pengen makan apa, kategori makanannya apa. Misalnya tadi mereka lagi pengen makan bakmi, mereka tinggal masuk ke kategori bakmi. Terus nanti kalau misalnya Bapak Ibu jualan bakmi dan beriklan, restorannya Bapak Ibu akan muncul di kategori bakmi tersebut gitu. Terus yang keempat adalah search ads atau iklan pencarian.
Ini iklan pencarian, ini tugasnya biasanya membantu untuk meningkatkan visibilitas restonya Bapak Ibu melalui hasil pencarian atau di kolom pencarian. Nah, hari ini itu kita akan fokus untuk menjelaskan mengenai kategori ads dan atau iklan kategori dan iklan pencarian ya. Nah, move ke slide berikutnya. Oke. Yang pertama, aku akan menjelaskan soal iklan kategori nih, atau iklan yang muncul di kategori populer GoFood. Next. Next. Ya, iklan kategori GoFood adalah, Pobet. Oke. Nah, iklan kategori GoFood adalah iklan yang menyorot restonya Bapak Ibu di tampilan kategori populernya GoFood gitu. Nah, dia Oke. Maaf ya Bapak Ibu, lowbat laptopnya. Oke. Nah, mereka ini, iklan kategori GoFood ini akan menampilkan restonya Bapak Ibu itu tampil di kategori populer di GoFood gitu. Dan seperti tadi aku udah bilang, karena iklannya muncul di bagian kategori tertentu, jadi minat mereka untuk beli makanan tersebut tuh udah tinggi. Misalnya aku nih, aku misalnya jam 10 malam lagi pengen makan martabak gitu kan. Terus aku klik kategori misalnya sweets atau yang jajanan gitu ya. Nah, nanti misalnya Bapak Ibu jualan martabak, nanti iklan Bapak Ibu akan muncul di kategori sweets itu gitu, jajanan itu gitu. Kurang lebih kayak gitu iklan kategori GoFood ini. Nah, terus bayarnya itu per klik gitu ya. Jadi lebih terjangkau gitu. Oke. Jadi Bapak Ibu hanya bayar ketika pelanggan atau konsumen mengklik iklannya Bapak Ibu. Next. Nah, keuntungan iklan kategori buat Bapak Ibu adalah yang pertama, menarik pelanggan dengan minat yang tinggi. Jadi pelanggan itu misalnya udah menjelajah kategori makanan tertentu, misalnya mereka memang lagi pengen makan ayam goreng, terus mereka masuk ke kategori ayam, itu kan berarti mereka udah minatnya udah makan ayam tuh, emang udah pengen makan ayam kan gitu. Jadi nanti misalnya Bapak Ibu di menunya ada ayam goreng, nanti iklan Bapak Ibu akan muncul nih di kategori ayam tersebut gitu. Terus yang kedua adalah harganya terjangkau dan Bapak Ibu bisa mengatur budget iklan Bapak Ibu sendiri. Jadi misalnya Bapak Ibu mau hari ini pokoknya per hari saya iklannya nggak lebih dari biaya iklannya nggak lebih dari 20.000 gitu. Itu bisa diatur gitu. Atau kita juga punya rekomendasi promo atau paket-paket yang sudah kita siapkan dan Bapak Ibu tinggal pilih gitu. Terus yang ketiga, kategori ad ini bisa membantu meningkatkan konversi penjualan restonya Bapak Ibu gitu. Jadi nanti iklannya Bapak Ibu akan muncul di kategori populer. Contohnya dekat saya, best seller, yang makanan sehat dan lain-lain. Terus juga ada kategori makanan kayak snack, minuman gitu dan masih banyak lagi. Terus yang keempat, kita juga menargetkan pelanggan yang relevan gitu. GoAds ini punya fitur hyperlocal targeting, di mana kita bisa menargetkan pelanggan-pelanggan yang ada di sekitaran radius 4 km dari restonya Bapak Ibu. Jadi nggak jauh ya, gitu. Jadi ongkirnya nggak kemahalan gitu. Jadi konversinya juga lebih tinggi gitu karena memang kita menargetkan pelanggan-pelanggan yang posisinya nggak jauh dari restonya Bapak Ibu gitu. Next. Nah, melalui mana aja sih pelanggan bisa melihat iklannya Bapak Ibu di kategori ad ini? Yang pertama adalah ada di kategori makanan di halaman utama GoFood nih. Ini nih halaman utamanya GoFood, terus ada ini kan misalnya minuman, kategori snack,
sweets atau nasi gitu. Jadi itu nanti ketika mereka klik, mereka bisa langsung masuk nih ke iklannya Bapak Ibu, bisa langsung lihat iklannya Bapak Ibu. Terus ada juga di kategori makanan di halaman pencarian. Ini nih yang tab pencarian yang di tengah ini, ketika pelanggan ngeklik search atau mencari, mereka bisa langsung melihat kategori-kategori makanannya. Terus yang ketiga adalah kategori makanan di daftar pencarian. Jadi misalnya pelanggan mencari misalnya bakmi, nih kayak gini, terus nanti keluar paling atas akan keluar nih kategori bakmi. Itu juga nanti ketika pelanggan klik akan mereka bisa melihat iklannya Bapak Ibu. Terus yang terakhir adalah ada di kategori populer di halaman utamanya GoFood gitu. Jadi memang kita memastikan iklan kategori ini tuh mudah dijangkau sama pelanggan dan titik masuknya tuh ada di depan gitu dan mudah gitu. Next. Nah, perjalanan interaksi pelanggan dari melihat iklannya sampai order itu gimana sih? Oke. Nah, ketika mereka mengklik kategori makanan di halaman utama GoFood, misalnya mereka klik nih kategori snack gitu ya. Setelah mengklik salah satu kategori, nanti akan diarahkan ke daftar resto di kategori tersebut, misalnya snack nih. Nanti akan muncul daftar resto yang di menunya tuh ada snacks-nya gitu. Habis itu ketika misalnya ini iklannya Bapak Ibu nih, misalnya yang di kotak merah ini, ketika pelanggan mengklik, mereka akan diarahkan ke langsung diarahkan ke profil restonya Bapak Ibu. Habis itu mereka tinggal langsung lihat-lihat menunya, kalau mereka tertarik mereka tinggal langsung order. Gitu, gampang kan? Nah, iklan Bapak Ibu akan muncul di posisi 2 ya atau 5 tergantung dari relevansi terhadap pelanggan yang sedang melihat iklan. Jadi misalnya aku posisiku dekat sama restonya Bapak Ibu, nanti restonya Bapak kesempatan restonya Bapak Ibu buat ada di slot paling atas tuh makin besar gitu. Jadi di handphoneku, di aplikasi GoFoodku, kalau misalnya aku dekat sama restonya Bapak Ibu, nanti restonya Bapak Ibu akan ada di paling atas gitu. Jadi memang dia iklannya unik ya gitu. Next. Nah, ini tadi yang udah aku mention juga, iklannya ada di kategori apa aja sih? Pertama ada di kategori populer, yang ini nih ada 5 ini, yang termasuk di kategori populer, pasti ada promo, terlaris, terdekat, terfavorit, sama menu sehat. Terus iklannya juga ada di kategori makanan gitu, beverages. Ini kan ada banyak ya kategori makanan kita. Gitu, nanti iklannya Bapak Ibu ada di semua kategori ini. Gitu, kecuali resto baru minggu ini ya. Karena kan itu memang buat resto-resto yang baru. Gitu. Next. Nah, apa sih yang menentukan urutan tampilan iklan Bapak Ibu di iklan kategori ads ini? Yang pertama adalah jaraknya ke pelanggan. Semakin dekat pelanggan tersebut ke resto Bapak Ibu, semakin besar peluang resto Bapak Ibu ada di urutan atas di aplikasi GoFood pelanggan tersebut. Terus yang kedua adalah preferensi pelanggan. Misalnya aku suka makan es krim, semakin misalnya Bapak Ibu ada misalnya di dalam menunya jual es krim, semakin besar juga peluang iklannya Bapak Ibu ada di atas gitu ya di aplikasi GoFood pelanggan. Terus yang ketiga, popularitas resto, semakin banyak jumlah pesanannya, ratingnya bagus, itu dan lain-lain, semakin besar kemungkinan Bapak Ibu ada iklannya ada di paling atas gitu. Jadi ada tiga nilai lah gitu, 3 skor yang menentukan posisi urutan tampilan iklan Bapak Ibu gitu. Nah, iklan ini ditaruhnya posisinya ada di 2 dan 5 gitu, tergantung dari skor-skor yang tadi itu, relevansi terhadap pelanggan yang lagi ngelihat iklan gitu. Jadi iklan yang muncul di aku bisa berbeda sama temanku yang mungkin posisinya lebih jauh dari restonya Bapak Ibu kayak gitu. Nah, kita tuh cuma menghitung klik yang unik ya. Jadi misalnya aku satu orang ngeklik 4 kali, 5 kali gitu terus-terusan, itu cuma dihitungnya 1 gitu. Jadi Bapak Ibu cuma bayarnya 1 klik gitu. Terus iklannya hanya muncul ketika restonya buka. Jadi ketika Bapak Ibu pasang iklan kategori ini, pastiin restonya buka selama periode iklannya berlangsung gitu. Terus hanya menampilkan satu resto yang paling dekat sama si konsumen tersebut gitu.
Yang tadi aku udah jelasin juga, ini radiusnya 4 km ya Bapak Ibu dari resto. Jadi kita menargetkan pelanggan-pelanggan paling jauh itu 4 km dari outletnya Bapak Ibu gitu. Karena kita kan mikirin ininya ya, konversinya, karena semakin jauh takutnya mereka nggak gagal order gitu loh, karena ongkirnya yang mungkin terlalu mahal. Oke, next. Nah, gimana sih cara dapetin iklan kategori di GoFood? Nah, yang pasti yang pertama, Bapak Ibu udah daftar Gobis dulu, udah punya Gobis, habis itu Bapak Ibu bisa lihat di rekomendasi promo gitu. Jadi ada di rekomendasi promo ini, dan itu nanti akan ganti-ganti ya, karena kan penawaran GoAds kita setiap waktu tuh kadang berubah-berubah gitu. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di halaman promo ini di Gobisnya Bapak Ibu gitu, dan Bapak Ibu bisa lihat detail harganya ada di bagian detail promo. Pastiin dibaca baik-baik. Misalnya harga per kliknya berapa, misalnya ada diskon juga kita pasti infoin. Terus biaya, bagaimana cara pemotongan biayanya, terus periode iklannya, dan sebagainya, dipastikan Bapak Ibu dibaca baik-baik ya detail promonya sebelum mendaftar iklannya. Gitu. Next. Nah, seperti tadi yang aku udah bilang, aku bakal jelasin contoh laporan iklannya kayak gimana sih. Nah, ini dia contoh laporan iklannya. Jangan pusing ya Bapak Ibu. Yang pertama, ini di bagian kiri ini adalah total biaya iklan selama periode iklan. Misalnya periode iklannya 2 minggu, ini adalah misalnya contohnya total biaya iklan selama 2 minggu. Nah, yang kanan ini, yang 1.600 ini contohnya adalah biaya per kliknya. Gitu. Terus ini yang di bawah, ini adalah klik aktual. Misalnya yang Bapak Ibu pesan tuh yang di kanan, misalnya Bapak Ibu pesan 1.000 klik selama 2 minggu atau 14 hari. Nah, klik yang Bapak Ibu bayar, misalnya yang beneran terjadi, itu ada 450 klik aktual yang Bapak Ibu harus bayar. Gitu. Nah, habis itu kita juga ngasih laporan mengenai pertumbuhan kunjungan resto Bapak Ibu. Jadi contohnya ya, ada pertumbuhannya itu ada 450 orang tambahan yang mengunjungi resto Bapak Ibu selama iklannya berlangsung. Gitu. Dan kita juga kasih tahu ada misalnya 29 order yang dihasilkan dari iklan yang Bapak Ibu pasang gitu. Dari 652 total order selama periode iklan gitu. Ini completed order ya, total order ini total order yang berhasil gitu. Nah, kita juga ngasih tahu pencapaian Bapak Ibu. Jadi contohnya nih, Bapak Ibu bayar 720.000 selama iklan berlangsung, misalnya 2 minggu ini, terus menghasilkan order senilai misalnya 2,2 juta. Itu juga kita infoin gitu. Jadi kita infoin kalau kita berhasil mengembalikan 3 kali keuntungan dari modal iklan Bapak Ibu gitu, dengan menghasilkan 29 order tambahan. Seperti yang tadi aku udah sebutin di awal, memang kita memberikan laporan secara transparan sehingga Bapak Ibu bisa ngelihat nih sebenarnya iklan ini ngaruh atau enggak di usahanya Bapak Ibu, untuk penjualannya Bapak Ibu gitu. Next. Kita juga memberikan info pembeli. Jadi kita kasih info nih kalau dari semua total pembelinya Bapak Ibu selama periode iklan ini ada 68% pembeli itu adalah pembeli yang baru gitu. Jadi iklan ini berhasil menambah pembeli-pembeli barunya Bapak Ibu gitu. Terus ada 32% dari 32% itu adalah pembeli yang mungkin udah lama nggak beli, misalnya di sini 60 hari, jadi dia udah 60 hari atau 2 bulan udah nggak pernah di restonya Bapak Ibu, tapi karena ngeliat iklan itu mereka jadi beli lagi, jadi balik lagi gitu. Dan 0% pembeli aktif gitu. Jadi iklan ini berhasil, intinya iklan ini memang ditujukan buat pembeli-pembeli yang baru, yang belum pernah beli, sama pembeli-pembeli yang
udah lama nggak pernah beli gitu, udah 2 bulan nggak pernah beli, dan mereka akhirnya kembali lagi buat beli lagi di restonya Bapak Ibu gitu. Terus funnelnya tadi dari 450 klik ada 29 yang order, yang confirm order, dan 29 juga yang complete, yang ordernya itu sampai selesai gitu. Gitu Bapak Ibu. Nah, ini ada kinerjanya juga. Ini reportnya itu per outlet ya. Jadi ini ada kinerjanya juga. ROI ini adalah misalnya 3 di bawah ini ada ROI itu 3,1 contohnya. Ini adalah pengembalian untung dari iklan. Cara hitungnya itu misalnya sales dari iklannya, misalnya ini 2,2 juta dibagi biaya iklannya 700.000 gitu. Jadi ROI-nya 3,1. Tuh. Intinya penjualan yang dihasilkan 3 kali lipat dari biaya iklannya. Gitu contohnya Bapak Ibu, cara melihat laporan iklan kategori. Next. Nah, berikutnya adalah iklan pencarian. Ini sebenarnya mirip-mirip sama iklan kategori, cuma dia iklannya itu muncul di halaman pencarian. Gitu. Halaman pencarian ini merupakan halaman yang traffic-nya paling tinggi sih Bapak Ibu, bisa dibilang seperti itu. Next. Oke. Pertumbuhan merchant GoFood saat ini cukup tinggi, dari 500.000 di tahun 2020, sekarang udah meningkat, jadi di tahun 2021 itu lebih dari 700.000 mitra GoFood gitu. Next. Nah, kenapa Bapak Ibu harus mencoba iklan pencarian GoFood? Karena halaman pencarian GoFood ini adalah halaman yang paling rame di GoFood gitu. Ada lebih dari 650.000 pelanggan yang pakai halaman pencarian buat order GoFood setiap hari gitu. Dan lebih dari 70% pesanan di GoFood itu datangnya dari halaman pencarian gitu. Dan makanya kita memanfaatin iklan pencarian ini supaya Bapak Ibu bisa beriklan juga di sana, sehingga resto Bapak Ibu bisa muncul di halaman pencarian di GoFood gitu. Ini cara bayarnya sama, bayarnya per klik juga. Next. Keuntungan iklan pencarian buat Bapak Ibu adalah pertama, udah ketertarikannya tinggi. Jadi nama resto sama nama menu itu kata kuncinya. Jadi misalnya Bapak Ibu di dalam restonya itu jual nasi goreng gitu ya. Di salah satu menunya Bapak Ibu ada nasi goreng. Terus aku misalnya lagi malam-malam lagi pengen makan nasi goreng, terus aku search atau aku cari nasi goreng, aku ketik di GoFood nasi goreng, nanti restonya Bapak Ibu akan muncul di hasil pencarian aku akan muncul gitu. Terus keuntungannya adalah tadi yang kedua, seperti yang aku udah sebutin, ada lebih dari 650.000 pengguna GoFood. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu pakai iklan pencarian, itu nanti kemungkinan besar kunjungan kunjungan outletnya Bapak Ibu tuh akan meningkat gitu, karena memang halaman pencarian ini ramai banget yang orang pesan GoFood mulainya dari halaman pencarian gitu. Terus yang ketiga, kita laporannya kita transparan, mirip-mirip kayak si iklan kategori tadi. Jadi Bapak Ibu bisa mengevaluasi apakah iklannya ini bagus atau enggak buat Bapak Ibu gitu. Yang keempat, kita menargetkan konsumen yang terdekat gitu. Mirip-mirip kayak kategori ad, kita menargetkan konsumen paling jauh itu 4 km gitu ya. Jadi kalau lewat dari 4 km kita udah nggak targetin lagi gitu. Next. Nah, titik masuk pelanggan ke iklannya Bapak Ibu itu ada di kolom pencarian di GoFood yang di atas itu kan tinggal di type aja, tinggal diketik aja ya mau nyari apa. Terus ada juga dari yang ini nih icon search yang di bawah, itu ketika pelanggan ngeklik search itu udah masuk ke pencarian masuk ke halaman pencarian GoFood gitu. Nanti itu dari situ tuh tik masuk ke iklan pencarian. Next. Nah,
gimana sih perjalanannya dari dari ngetik search makanannya apa, terus ngeliat iklannya Bapak Ibu sampai order. Nah, jadi contohnya misalnya ini nih, misalnya pelanggan ngeklik yang search ini, icon search, terus mereka ketik mau makannya apa, misalnya martabak. Nah, habis itu GoFood nawarin nih, ini nih restoran-restoran yang jualan martabak gitu kan. Terus habis itu nanti pelanggan ngeklik lagi si more restos, habis itu nanti iklannya Bapak Ibu akan muncul di nomor 2 dari atas sama yang nomor 5 gitu. Next. Nah, pasti Bapak Ibu penasaran ini kapan ya iklan saya ada di atas gitu kan. Nah, mirip-mirip kayak iklan kategori, kita ada 3 poin yang menentukan iklan Bapak Ibu bisa ada di atas. Yang pertama adalah relevansi kata kunci pencarian di GoFood. Misalnya search martabak dan memang makanan utamanya Bapak Ibu itu martabak, itu nanti kemungkinan besar iklan Bapak Ibu ada di paling atas. Yang kedua adalah jarak dan popularitas. Semakin dekat jarak restonya Bapak Ibu sama si pelanggan tersebut, semakin ada di atas, semakin besar nih peluang restonya Bapak Ibu untuk ada di atas. Terus popularitas semakin tinggi, popularitasnya Bapak Ibu itu juga semakin mendukung kesempatan restonya ada di posisi yang atas gitu lah. Popularitas itu apa? Jumlah transaksinya, kunjungan ke menunya gitu. Terus yang ketiga adalah riwayat interaksi dan preferensi pelanggan gitu. Terus jadi kombinasi ketiga faktor itulah yang nanti akan menentukan posisi iklan atau urutan tampilan iklan Bapak Ibu gitu. Oke, next. Nah, perbedaan iklan pencarian sama iklan yang lainnya adalah ini berdasarkan iklan-iklan program-program iklan sebelumnya, itu memang di iklan pencarian itu konversi dari yang klik ke yang order itu 4-9% gitu. Tapi bisa ke Bapak Ibu bisa berbeda ya, karena kan pada akhirnya keputusan pelanggan mengorder itu kan adalah menunya, terus kayak promonya gitu. Jadi mungkin akan beda-beda, tapi kita sudah kemarin kita beberapa kali melakukan program itu memang konversi penjualannya, dari klik ke order itu 4-9%. Sementara kalau dari WordStream di 2020 untuk Google Ads itu 1,8%, untuk Facebook Ads itu 1,2%. Next. Nah, gimana sih caranya supaya iklan di GoFood itu bisa berjalan dengan efektif? Next, nih kita kasih tips-tips ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah kombinasikan dengan promo. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu beriklan, ini kan banyak pelanggan-pelanggan baru yang mungkin belum pernah nyobain makanan minumannya Bapak Ibu. Jadi kombinasiin aja dengan promo supaya lebih menarik minat pelanggan buat beli di restonya Bapak Ibu gitu. Dan itu bisa membantu meningkatkan penjualan, dan pastiin juga visualnya tuh tadi seperti yang aku juga sudah sebutkan, visualnya itu jelas dan terang gitu ya, karena mereka tidak bisa melihat langsung menu yang Bapak Ibu jual. Jadi kita pastiin kalau visual restonya itu jelas gitu, bisa dilihat jelas sama pelanggan gitu. Dan tadi kombinasikan dengan promo karena untuk bisa mendatangkan lebih banyak pembeli baru yang belum pernah beli di restonya Bapak Ibu gitu. Next. Nah, rasio ukuran teksnya juga mesti diperhatikan. Yang penting bisa terlihat atau terbaca dengan jelas. Di tulisan di materi iklannya itu harus terbaca jelas, dan copy teksnya juga harus atraktif gitu buat pelanggan. Fokus ke hal yang menariknya aja gitu. Usahakan copy teksnya itu pendek-pendek aja dan jelas. Karena kan pelanggan ngeliatnya kan cuma sekilas ya gitu. Jadi nggak perlu panjang-panjang. Yang penting pendek, jelas, dan terbaca gitu, dan atraktif, itu yang paling penting. Next. Gitu. Ya, menu-menunya di outlet profilnya Bapak Ibu itu pastiin
gambar itu berkualitas, karena ini sangat-sangat pengaruh gambar sama ketika orang ngelihat ke order itu, kalau gambarnya bagus tuh bisa meningkatkan keinginan untuk order itu 50% gitu. Terus pastiin kalau deskripsi makanan di menunya Bapak Ibu itu jelas gitu. Apakah ini pedas, terus rasanya seperti apa misalnya rasa daging sapi, terus di dalamnya tuh ada apa? Apakah ada kacangnya, apakah ada udangnya. Jadi misalnya orang yang alergi, misalnya ini contoh alergi udang, mereka bisa menghindari makanan tersebut gitu, dan nanti takutnya dikomplain kan, ini nggak ada tulisannya, deskripsinya nggak jelas gitu, padahal saya ada alergi gitu-gitu loh. Jadi ya dipastikan deskripsinya jelas, karena semakin jelas deskripsinya Bapak Ibu, itu juga bisa meningkatkan popularitas restonya Bapak Ibu gitu. Dengan tidak menyediakan deskripsi dan foto, bisa menurunkan rasio konversi dari view atau dari melihat ke order itu berkurang 5%, karena kan mereka nggak tahu apa yang mereka beli kan. Misalnya aku mau beli ini Kanime Thai rice, terus aku nggak tahu itu isinya apa, itu pedes atau enggak, akhirnya nggak jadi beli gitu. Jadi pastiin aja deskripsi menu makanannya jelas gitu, Bapak Ibu. Oke, next. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu tertarik buat mencoba iklan kategori dan iklan pencarian, silahkan scan barcode yang ada di layar, terus nanti kita akan kasih penawaran khusus buat Bapak Ibu yang hadir di kampus bisnis hari ini gitu. Semoga hari ini penjelasan mengenai apps-nya dan tips-nya bisa bermanfaat ya Bapak Ibu, dan Bapak Ibu bisa mencoba iklannya, menerapkan tips-tipsnya, dan semoga penjualannya semakin meningkat. Gitu. Terima kasih semuanya. Kembali ke Kak Ica. Oke, terima kasih banyak Kak Okta. Tadi penjelasannya udah detail banget ya rekan-rekan sekalian tentang Go Ads. Apalagi tadi yang dibahas adalah iklan pencarian dan juga iklan kategori nih, yang benar-benar bisa membantu banget gitu ya Kak Okta untuk menaikkan atau meningkatkan awareness restonya Bapak Ibu sekalian di GoFood gitu ya kepada pelanggan gitu, dan juga bisa diharapkan nanti bisa meningkatkan transaksinya juga ya Kak Okta ya. Iya, oke, kalau gitu kita langsung aja nih masuk ke sesi tanya jawab, karena dari tadi udah banyak banget pertanyaan yang masuk nih di tab Q&A-nya kita. Ica bakal bacain beberapa pertanyaan yang sudah terpilih gitu ya. Ini pertanyaan pertama ada dari Linda Alismin, nama akunnya dari Nasi Goreng Tegal Masmul Genuk Sari gitu. Kak, apabila pendapatan kita kurang atau saldonya kurang nih Kak untuk membayar si biaya Go Ads tadi, itu gimana ya Kak? Apakah dihitung atau dipotong di hari berikutnya atau bagaimana? Apakah ada dendanya gitu Kak kalau misalnya telat bayar begitu? Mungkin bisa langsung dijawab ya Kak Okta ya. Oke. Kalau misalnya saldonya di wallet-nya kurang, itu bisa dicoba di hari berikutnya. Kalau misalnya masih belum juga, nanti kita akan manual invoice ya, gitu. Nanti akan dikirimkan invoice dan bisa dibayar manual. Oke, begitu. Jadi jawabannya sudah, pertanyaannya sudah terjawab ya untuk Kak Linda Alismin. Jadi nanti kalau misalnya saldo yang kurang di hari ini akan ditagih lagi di hari besoknya gitu. Jadi pakai saldo yang di hari besoknya. Tapi kalau misalnya saldonya masih kurang juga, nanti bakal dicatatkan invoice secara manual seperti itu ya. Oke, selanjutnya pertanyaan kedua nih dari Mibangkayumi, Jakarta Timur. Kak Okta, kalau dalam satu hari, satu akun customer itu mengklik restonya kita sebanyak 5 kali. Merchant itu berarti dikenakan biaya 5 kali juga ya? Atau cuma hanya satu kali klik aja gitu? Iya, kalau misalnya dia menggunakan satu orang ini menggunakan satu akun GoFood, itu akan dihitungnya satu gitu. Oke, berarti cuma satu kali bayar ya Kak ya? Iya, kalau Dipotongnya misalnya cuma satu orang. Oke, kalau begitu terima kasih banyak Kak Okta. Kak Ica kayaknya ke-mute ya. Oh ya, mohon maaf.
Mohon maaf, masih ke-mute ya tadi. Baik, Iya, kalau aku begitu ragu nih apa internet aku, ternyata oh ke-mute. oke, baik. Pertanyaannya, untuk Bapak Ibu yang lain yang sudah nanya tapi belum sempat terjawab pertanyaannya gitu kan, Bapak Ibu bisa langsung aja nanti hubungi fitur bantuan ya atau kunjungi halaman bantuan di aplikasi Gobisnya untuk terkait pertanyaannya seperti itu. Karena sekarang kita sudah mau masuk ke speaker kita yang kedua nih. Jadi terima kasih banyak ya kepada Kak Okta sudah menyampaikan materinya tadi tentang GoAds. Dan buat Bapak Ibu yang mau daftar GoAds tadi sudah dikasih juga untuk QR-nya, bisa langsung di-scan aja, mungkin sudah di screenshot juga ya sama Bapak Ibu sekalian, atau bisa langsung daftar juga nih di aplikasi Gobisnya ya Kak Okta ya. Jadi langsung aja buka di halaman promo pada aplikasi Gobisnya gitu. Oke, kalau gitu makasih banyak Kak Okta, karena selanjutnya kita bakal masuk ke materi yang kedua dari Kak Calvin Wiselim. Ini selaku pemilik dari atau owner dari Luko Lokal. Nah, siapa sih yang nggak tahu Luko Lokal ya, rekan-rekan semuanya? Pasti di sini yang hadir hari ini udah pernah pada nyobain gitu ya donatnya Luko Lokal yang apa namanya, yang enak banget itu. Saya juga termasuk salah satu pelanggan setia nih Kak Kelvin sebenarnya. Jadi sudah sering order juga lewat GoFood gitu kan donatnya Luko Lokal gitu. Halo Kak Kelvin. Halo, Kak Ica. Thank Ya. you buat kesempatannya. Um, aku juga uh, baru banget ya di bidang F&B ini. Aku sama partnerku juga sebenarnya sih ini ide lumayan impromptu, mendadak gitu ya, buat bikin Luko Lokal. Aku mulai aja presentasinya. Oke, baik kalau gitu. Silakan Kak Kelvin. Aku tunggu slide-nya dulu kali ya. Oke, nanti buat Bapak Ibu semuanya atau rekan-rekan yang mau bertanya, boleh langsung aja ya ditanyakan pertanyaannya di tab Q&A-nya kita. Diketik aja nama outletnya, kemudian kotanya dari mana, kemudian pertanyaannya seperti itu. Oke, langsung aja kepada Kak Kelvin, kami persilahkan. Oke, aku mulai. Aku jelasin dulu deh secara singkat kali ya, asalnya kita tuh dari mana gitu. Aku sama istriku dulu beberapa tahun lalu tuh pernah ke Australia, dan di sana kita cobain yang namanya produk Lucumades gitu. Dan kita ketemu ownernya langsung di sana, dan kita tertarik buat bawa brand. Awalnya tuh kita tertarik buat bawa brand Lucumades itu ke Indonesia, karena pada saat 2020-2019 belum ada Lucumades di Indonesia gitu. Dan memang dari situ pas kita tanya itu orangnya bilang, oh budgetnya sekian gitu. Dan ternyata budgetnya di luar budget kita gitu, budget kami. Ya udah, karena waktu itu iseng ya, kita tuh dari iseng gitu, dari pengen coba-coba bikin sendiri aja susah nggak sih gitu bikin produknya. Dan kita coba, kita rasain, enak juga ternyata buatan kita sendiri ya. Terus coba deh kita asimilasiin sama produk sama lokal nih, orang Indonesia tuh sukanya kayak apa sih, dan muncullah nama Luko Lokal begitu. Next slide. Nah, untuk topik hari ini kan kita mau bahas soal media sosial gitu ya. Kalau mungkin zaman dulu mungkin media sosial itu nggak terlalu penting gitu. Cuma sekarang ini kan siapa sih yang nggak punya media sosial? Siapa yang nggak punya tuh contohnya ada Instagram, Snapchat, Twitter, WhatsApp, Facebook, TikTok juga termasuk di dalamnya gitu. Zaman modern ini semua tuh rasanya kayak one click away dari HP gitu ya. Kalau dulu mungkin media kita bisa bagikan iklan kita di TV yang sampai sekarang mungkin masih relevan ya, misalnya atau di YouTube atau di bahkan di jalan gitu, kayak di baliho seperti itu gitu, mungkin masih relevan. Cuma kembali lagi ke produk yang kita jual. Produk yang kita jual ini boleh di next slide. Produk yang kita jual ini berhubungan dengan 5W1H ini yang harus kita jawab gitu ya.
apa sih yang kita jual, apa sih yang kita cari gitu. Dan ke siapa. Pentingnya kita tahu siapa yang kita targetkan, misalnya orang-orang dari range, kalau luku lokal ya, kalau luku lokal sih kita menargetkan orang anak muda gitu, lebih ke anak muda misalnya dari umur eh, belasan sampai ke 20-an. Nah, karena mungkin yang lebih eh, tua mungkin nggak akan cari snacks, cemilan atau sweets yang sebanyak anak muda gitu. Dan dengan pentingnya kita tahu target market kita itu, kita harus tahu apa sih yang kita cari dari mereka gitu. What-nya ini tuh di timku taruh slide di sini tuh gambarnya orang-orang lagi berkumpul lagi lihat HP gitu. Itu yang kita cari dari media sosial, yaitu awareness sama engagement. Nah, mungkin ada mitos, menurutku sih mitos ya, kalau orang bilang kayak, kok penjualannya nggak tinggi nih, ini salah marketing nih, salah tim marketing nih kurang bekerja misalnya, atau enggak semua salah marketing gitu, semua salah marketing, dan itu menurutku mitos karena marketing itu tugasnya seperti iklan salah satu dari marketing kan ya, marketing itu kan tugasnya itu menaikkan exposure brand kita ke rakyat luas gitu, ke masyarakat. Nah, semakin tinggi exposure kita, semakin tinggi traffic yang masuk, orang-orang yang ngelihat brand awareness dengan produk kita, itu akan semakin besar peluang kita untuk menaikkan penjualan kita. Nah, di sini when-nya mungkin lebih kayak kita harus bisa lihat gitu opportunity yang ada saat itu. Nah, kalau kita luku lokal waktu itu memang belum ada produk luku made sendiri di Indonesia. Nah, kemudian kan brand luku made sendiri udah buka duluan sebelum kita di Indo. Cuma kita mungkin lihat peluang kali ya, kayak harganya lumayan mahal, lumayan tinggi, kita coba deh dengan produk yang kita punya, kita coba turunin harganya. Memang kami bukan ngelihat brand-brand lain sebagai pesaing, tapi kita mau ibaratnya mau menaikkan awareness soal Greek donat ini loh, snack Greek donat ini loh yang dulu tuh belum populer di Indonesia begitu. Jadi peluang opportunity itu harus kita lihat kapan sih waktu yang tepat untuk mengiklankan produk kita di media sosial gitu. Aware-nya itu ya mungkin di aplikasi yang ada di HP gitu ya, aplikasi media sosial di HP seperti ya Instagram, Facebook, Pinterest tuh, Twitter. Tapi yang mungkin sekarang ini yang kita perlu perhatikan itu memang mungkin yang top 2 sekarang itu Instagram sama TikTok ya, untuk viral gitu, supaya makanan kita tuh kayak terkenal viral gitu. Dan memang yang kita lihat kan nggak secara langsung penjualan gitu. Makanya kenapa kita masukin ke media sosial itu, di sini ada angka-angka itu konversi data di mana kayak yang lihat iklan kita tuh berapa orang sih gitu. Dan apa yang engagement-nya itu seberapa tinggi sih dari postingan yang kita post di media sosial kita gitu. Dan how-nya itu bagaimana cara kita membuat konten, membuat konten kita tuh semenarik mungkin gitu ke semua orang, ke masyarakat yang memakai media sosial gitu. Cara-caranya pun berbagai macam ya untuk bikin konten. Mungkin ada yang produknya produk knowledge, misalnya kayak apa sih, misalnya ada konten tentang lokal yang kayak apa sih Greek donat itu gitu. Satu misalnya ini Greek donat snack dessert yang berasal dari Yunani, yang dari tahun sekian, dari donat dan bahan dasarnya tepung, ragi, dan madu gitu. Misalkan itu yang product knowledge, atau dengan cara storytelling, misalnya dari ini produk dicetuskan dari tahun berapa, dari daerah mana gitu, supaya orang-orang tertarik gitu ya.
dan kenapa brand kita misalnya pertama kali muncul gitu di Indonesia misalnya gitu. Dan kenapa boleh next slide? Dan kenapa konten kita itu harus unik gitu, harus menarik gitu. Di sini sih kita udah research, kita cari tahu juga, oh ternyata average attention span kita tuh ternyata nggak lebih baik daripada goldfish gitu. Yang goldfish aja ikan hias, ikan mas aja bisa 9 detik, kita attention kita buat fokus tuh ternyata di tahun 2013 udah di research ternyata cuma 8 detik gitu. Semakin ke sini, semakin tingginya exposure media ke kita itu, semakin pentingnya buat kita bikin konten yang menarik dan unik supaya orang tuh ibaratnya kalau kita aja misalnya lihat iklan di YouTube, kita bisa kita pencet skip aja, skip ads gitu. Mungkin kalau iklannya menarik gitu ya, mungkin kita nggak akan pencet skip ads, kita malah kayak nonton kita belum pernah lihat nih, aku belum pernah lihat nih iklan ini, penasaran mau lihat sampai akhir seperti apa gitu. Makanya pentingnya konten unik itu dan menarik itu supaya ini juga bisa menarik pelanggan gitu akan produk kita. Next-nya. Boleh ke next slide. Nah, kembali lagi yang kita fokuskan dari sosial media itu tentang engagement dan awareness. Mungkin kalau zaman dulu kayak berita tuh disebarkan melalui TV, melalui koran, melalui flyer gitu ya. Itu pun kan ada jam-jam tertentu, misalnya TV menayangkan berita, TV menayangkan iklan gitu, ada jam-jam tertentu. Sedangkan kalau sosial media ini sangat mudah gitu buat orang-orang tuh ngelihat berita yang baru, melihat ada hal baru, semua sangat mudah dari kita untuk tahu tentang apa yang terjadi di dunia sekarang ini gitu. Dan apa yang kita search di sosial media kita itu juga seperti di GoAds gitu ya, apa yang kita cari di makanan di GoAds itu mereka punya algoritma sendiri supaya menyesuaikan dengan preferensi kita, apa yang kita suka, apa yang kita tertarik, apa yang kita ingin lihat gitu. Jadi penting untuk kita tahu memanfaatkan sosial media itu dengan, aku setuju banget yang tadi Kak Okta bilang gitu ya, kayak foto-foto kita harus menarik, gambarnya harus menarik, deskripsinya harus jelas, karena itu yang orang-orang cari dan orang-orang visualisasikan gitu dari apa yang mau kita makan sih. Makanya aku juga bikin Lupo Lokal ini sama tim dan partner itu kita ingin orang-orang bisa lihat dengan jelas apa sih yang kita jual, gambarnya seperti apa, bentuknya seperti apa, deskripsinya kalian dapatnya, kita semua tuh dapatnya apa sebagai customer gitu, supaya jelas gitu. Next slide. Nah, ini jujur ini slide terakhirku, aku nggak siapin panjang lebar. Aku share sedikit aja pengalaman aku secara aku pribadi dan kita dari Lupo Lokal gitu ya. Kita dari Lupo Lokal emang kita pakai mostly di Instagram dan TikTok, Facebook juga kita pakai Facebook Ads dan YouTube Ads gitu ya. Tapi mostly kebanyakan kita pakai di Instagram dan TikTok karena memang sesuai target market kita yang lebih anak muda gitu ya. Mereka kebanyakan pakai Instagram, pakai TikTok untuk melihat untuk kegiatan senggang mereka. Bahkan hampir setiap menit, mungkin setiap jam pasti ada buka gitu Instagram dan TikTok gitu. Dan kalau aku pribadi, secara pribadi, kita di Lupo Lokal udah ikut GoAds dari beberapa bulan lalu dan memang manfaatnya lumayan gitu. Kalau aku pribadi sih, aku search, aku suka banget klik yang banner, yang kayak banner nih, apalagi ada sekarang lagi collab Gojek lagi kolaborasi sama BTS gitu, siapa yang nggak tahu BTS-nya.
Terus juga aku juga sering banget klik yang pasti ada promo, terus kategori yang paling disukai, yang most loved sama best sellers. Aku sering banget kayak kalau malam bingung cari makan apa, aku pasti klik salah satu dari 3 ini gitu. Kayak dan bisa aja kemarin misalnya kayak istriku lihat gitu, terus dia bilang, "Yang, aku lagi mau cobain makanan ini nih, nanti kamu coba ya enak atau enggak." Aku belum pernah pesen sebelumnya, tapi muncul di salah satu best sellers. Misalnya dia kemarin cari nasi, terus muncullah nasi apa gitu, dan ternyata enak gitu. Jadi mungkin GoAds itu benar-benar pengalaman pribadiku sih bermanfaat supaya mempermudah customer dan mempermudah merchant gitu ya untuk produknya terjual di GoAds. Sekian dari aku, dari Luku Lokal juga memang nggak banyak topiknya tentang media sosial. Terima kasih atas perhatiannya, dan mungkin kalau ada pertanyaan yang tertujukan untuk Luku Lokal atau aku boleh supaya aku bisa jawab. Oke, baik. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Kelvin. Tadi sudah dijelaskan ya gimana caranya pemanfaatan media sosial buat rekan-rekan mitra usaha GoFood atau partner GoFood nih yang hadir hari ini gitu. Nah, kita langsung masuk aja gitu ke pertanyaannya ya, karena ini sudah lumayan banyak nih yang nanya di kolom di tab Q&A-nya kita. Ini pertanyaan pertama nih dari Dita Paramita, nama akunnya. Halo Kak Kelvin, thank you for present. Mau nanya, selain menaikkan ads atau engagement dari TikTok, apakah memungkinkan jika menambah traffic dengan influencer nih Kak? Dan apakah pengeluaran influencer dari sosial media itu sangat mempengaruhi marketing atau brand? Thank you, katanya gitu. Oke, mungkin bisa langsung dijawab ya Kak Kelvin ya. Siap, oke. Untuk Kak Dita, terima kasih udah bertanya. Untuk menaikkan ads dan sama engagement di TikTok dan Instagram misalnya gitu ya, menggunakan influencer tuh sangat mungkin, sangat mungkin banget untuk menaikkan traffic di sosial media kita. Karena secara kita tahu mungkin memang kita yang manusia biasa gitu ya, yang awam gitu ya, followers kita berapa sih? Paling paling banyak juga berapa ratus, berapa puluh, dan menurutku dengan audience yang mereka miliki gitu ya, dengan mereka nge-post something, suatu produk itu, produk kita misalnya, oh berarti anggaplah rata-rata kasarnya dari berapa juta yang follow dia, pasti lihat gitu, oh dia ini lagi nge-post soal ini dan reviewnya memang ternyata enak gitu. Jadi sangat memungkinkan untuk menambah traffic ke penjualan kita gitu. Tapi sangat penting juga untuk diperhatikan produk sesuai dengan influencernya. Misalnya kayak produk kita makanan kan. Kita misalnya hire-nya influencer elektronik buat bahas makanan kita, kan mungkin nggak relevan gitu. Jadi sangat penting juga orang-orang yang kita tanyakan, maksudnya kita propose gitu ya untuk menaikkan traffic di penjualan kita. Apakah pengeluaran influencer sosial media sangat mempengaruhi marketing atau brand? Thank you. Oke, ini juga penting ya. Ini sangat mempengaruhi sih menurut aku. Misalnya kita bayar influencer, contoh 5 juta untuk postingannya gitu. Dan kalau influencer itu sesuai yang aku bilang tadi, tepat kena sasaran gitu ya, kayak sesuai target market kita dan followers-nya dia tuh ternyata kalau untuk lokal misalnya untuk anak-anak dari belasan sampai ke 20-an gitu ya, itu sangat berpengaruh sama marketing kita. Oh, Luko Lokal ternyata brand-nya yang fun ya, untuk makanan, untuk rame-rame, kita bisa sharing ke semua orang ya, gitu. Dan ya itu sih untuk pertanyaannya. Harapannya semoga cukup jelas.
Iya, baik. Terima kasih banyak Kak Kelvin. Jadi tadi yang Ica tangkap adalah kita bisa nih pakai influencer asalkan influencernya itu apa ya, nyambung gitu sama apa yang kita jual. Kalau misalnya kita jual makanan ya kita propose-nya atau pakai influencernya yang memang dia sering membahas tentang makanan, review makanan, mukbang dan sebagainya gitu ya Kak ya. Tapi jangan sampai salah sasaran gitu. Dan juga penting juga nih Bapak Ibu sekalian untuk melihat pasarnya kita juga gitu. Jadi untuk mempromosi influencer tadi juga kita juga harus pelajari juga nih pasarnya kita itu cocoknya sama influencer yang seperti apa gitu kan. Jadi nggak sampai salah sasaran gitu Bapak Ibu sekalian. Gitu ya Kak Kelvin ya. Oke, ini Ya. selanjutnya pertanyaan kedua nih dari nasi goreng Tegal Masmu lagi nih dari Semarang. Kak, seberapa sering sih kita harus posting konten baru kita dan berapa lama nih durasi idealnya kalau misalnya kita untuk mengevaluasi konten di media sosial gitu atau mungkin durasi ngepost video gitu ya untuk di sosial media gitu. Terus gimana nih cara kita mengukur seberapa berhasilnya kita dalam memasarkan produk kita di media sosial gitu. Oke, thank you Linda untuk pertanyaannya. Konten baru ya. Konten baru itu menurutku sih sesering mungkin. Cuma memang kalau kita itu kalau di lokal kita kan tim marketingnya memang belum besar. Cuma pentingnya konten baru itu supaya orang tuh ke-remind gitu. Kan media sosial pun kan pasti ketumpuk ya. Kayak nggak setiap saat tuh kontennya isinya kita kita doang gitu. Pasti ada orang-orang lain, ada brand lain, ada makanan lain gitu. Dan konten baru itu penting buat orang ke-expose lagi gitu kayak, oh iya ya, kita dulu pernah, misalnya aku suka nih dulu beli jajanan ini, tapi misalnya karena sosial media kita mungkin kurang aktif, misalnya kayak cuma posting sebulan sekali atau enggak ya 2 minggu sekali gitu. Jadi rasanya tuh orang orang akan lupa gitu dengan karena kita pun yang sesuai tadi yang aku share gitu ya kayak ikan mas aja perhatiannya bisa 9 detik, kita mungkin cuma 8 detik gitu. Jadi apalagi sosial media yang kalau konten kita jarang post misalnya ya itu yang sebulan sekali atau 2 minggu sekali itu menurutku sih sangat kurang gitu. Jadi misalnya bolehlah sehari atau 2 hari sekali atau 3 hari sekali itu dalam seminggu misalnya 2 atau 3 kali yang kita bisa post mungkin nggak harus post misalnya feed gitu ya, tapi misalnya kayak story yang singkat-singkat juga nggak apa-apa, yang penting bisa nge-remind audiens kita tuh kayak, oh brand kita tuh masih hidup loh, kayak oh kita memang kita mau menjual produk yang berkelangsungan kan, bukan cuma sekali jual terus selesai gitu. Terus lalu bagaimana cara kita mengukur seberapa berhasilnya dalam memasarkan produk kita di media sosial? Ini kembali lagi ke setiap penjual ya, karena kan iklan yang kalian pakai, variabelnya banyak gitu, kayak influencer yang kalian tunjuk, media sosial yang kalian pakai, seberapa sering kontennya di-post, dan menarik atau tidak kontennya gitu, itu menentukan sukses atau tidaknya produk kita di media sosial. Karena ujung-ujungnya semua yang kita tampilkan di ads, semua yang kita tampilkan di media sosial itu harapan kita kan konversinya kembali lagi ke penjualan kita, meningkatkan penjualan kita. Jadi kalau memang penjualan kita meningkat setelah kita ngepost dari kita membayar influencer si A, berarti bisa dibilang sukses. Sukses lagi kan kembali lagi itu sesuai target kita nggak sih? Harapan kita mungkin kita bayar orang si influencer A itu dengan biaya segini, kita mungkin harusnya bisa dapat ROI yang lumayan berapa kali lipat gitu. Misalnya kayak tadi di GoAds dijelasin ROI-nya 3,1, 3 kali lipat gitu. Itu sih. Oke, baik. Jadi tadi pentingnya kita engage ke pelanggan kita melalui postingan-postingan ataupun konten-konten kita upload gitu ya, kayak di media sosial kita gitu. Jadi bisa banget nih Bapak Ibu sekalian yang belum berkonten gitu ya, belum bikin kontennya atau belum memanfaatkan media sosialnya dengan maksimal ataupun dengan optimal, boleh banget nih dicoba dulu upload kontennya gitu kan, video-video yang lucu atau video-video yang menarik ke TikTok-nya atau ke Instagram Reels gitu kan untuk meningkatkan awareness pelanggannya kita akan usahanya kita atau restonya
Q&A-nya kita gitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir nih Kak Kelvin yang masuk ke tab Q&A-nya kita ya. Jadi ini dari Nina Amalia. Pertanyaannya, Kak ada nggak sih tips untuk bisnis kita yang baru bikin agar bisa dilihat nih sama follower Instagram kita, Instagram pribadi, agar menambah follower gitu. Jadi gimana ya caranya, atau mungkin tips and triknya biar bisnis kita ini dilirik nih sama followers kita di Instagram gitu. Mungkin ada tipsnya nih Kak Kelvin yang bisa dibagikan. Oke, aku jawab ya. Untuk hal ini, karena misalnya kita baru buat nih akun makanan kita, akun brand kita ya. Pertama kali sih memang kita harus spread the word ourselves gitu dari misalnya akun media sosial kita yang pribadi. Guys, gue baru bikin brand makanan nih, kalian cobain ya, misalnya pengumuman di sosial media pribadi kita. Itu satu gitu ya. Dan jadi mungkin dimulai dari circle teman-teman kita nih, kayak dari mouth to mouth sih sebenarnya dasarnya kan ya, kayak dari akun sosial media dia ini kelihatannya enak tuh makanan yang dibuat sama temennya dia, terus dari temennya dia kenal, gue rekomendasiin makanan temen gue deh, ini enak deh, begitu kan ya. Dan yang aku bisa rekomend sih dari pengalaman aku sama istri di bidang media sosial sih ya, kita jangan sampai akun kita itu beli fake followers gitu, karena itu nggak akan ke algoritma itu nggak akan konversi ke real person gitu. Jadi ya mati aja akunnya, jadi mati gitu saat kita beli, kita mempromosikan iklan kita dengan membeli fake followers gitu, itu juga nggak akan konversi ke orang-orang beneran yang ngelihat akun kita. Iklan kita cuma dilihat ternyata sama di like sama fake followers, tapi nggak akan, itu tuh algoritmanya akan ketutup gitu sama orang yang real pengen cari iklan makanan gitu. Itu sih. Oke, baik. Terima kasih banyak nih Kak Kelvin sudah bagi tips and triknya. Jadi rekan-rekan semuanya yang sudah mulai ada Instagramnya nih untuk restonya, itu jangan sampai beli followers ya Kak Kelvin ya. Karena ini nanti susah nih buat promosiinnya gitu kan. Nanti yang lihat kontennya malah bot gitu ya, kayak robot nih, bukan orang asli gitu kan. Susah banget buat bersihinnya balik tuh susah. Nah, itu makanya rekan-rekan semuanya dicatat ya, jangan sampai beli fake followers gitu. Oke, makasih banyak nih Kak Kelvin sudah bagi-bagi ilmunya hari ini, terus kemudian tadi sudah jawab-jawab pertanyaan juga yang sudah masuk ke tab Q&A-nya kita. Makasih banyak. Selanjutnya kita bakal langsung masuk nih ke sesi berikutnya gitu ya. Nah, rekan-rekan semuanya mungkin udah pada nggak sabar gitu ya, pengen tahu, pengen ikutan sesi kuis berhadiah. Tadi sudah Ica announce juga di awal gitu kan, kita bakal bagi-bagi GoPay, nilainya itu ada Rp1.000.000 totalnya. Tapi sebelum kita masuk ke kuis, Ica bakal launch polling dulu nih buat rekan-rekan semuanya sudah hadir hari ini. Mohon bantuannya dulu ya untuk isi pollingnya yang akan kita launch sebentar lagi. Ini pollingnya ini terkait acara kita hari ini. Jadi ada beberapa pertanyaan, di situ ada 4 pertanyaan terkait acara kita hari ini. Apakah acara hari ini memuaskan gitu kan, terus kemudian apakah materi yang kita sampaikan itu relevan gitu, terus durasinya nih gimana nih, terlalu panjang kah, sudah pas kah, atau terlalu pendek gitu ya. Mohon dibantu dulu ya untuk diisi pollingnya. Kalau semuanya sudah isi, boleh di chat di kolom komennya, di kolom chatnya sudah gitu ya, done gitu, atau sudah isi gitu. Oke, ini sudah ada yang chat dan apakah masih ada yang belum isi? Mohon dibantu dulu ya rekan-rekan semuanya, karena kalau sudah isi semua, kita bakal langsung move atau masuk ke sesi kuis berhadiahnya nih. Gitu. Oke, udah semua ya diisi ya rekan-rekan semuanya. Oke, kalau ada yang belum, silakan langsung diisi. Ada 5 pertanyaan aja nih. Pertanyaannya singkat, tinggal diklik-klik aja terus kemudian langsung kirim gitu. Oke, sudah diisi semua ya. Baik, kalau begitu, kalau sudah isi semua, kita langsung masuk ke sesi kuis berhadiahnya.
Oke, didengarkan baik-baik ya rekan-rekan semuanya. Ini yang akan Ica bacakan pertanyaannya cuma ada satu aja pertanyaan. Terus kemudian jawabannya ada pilihan ganda A, B, atau C. Jadi rules-nya rekan-rekan semuanya yang tahu jawabannya nanti langsung aja diketik hurufnya ya. A, B, atau C gitu. Jawabannya apa gitu ya. Langsung diketik di kolom chat-nya. Di kolom chat ya rekan-rekan semuanya, bukan di tab Q&A ya. Sudah mengerti rules-nya? Kalau sudah mengerti, kita akan langsung masuk ke pertanyaannya nih. Mungkin boleh dijawab ya di kolom chat. Sudah paham ya rekan-rekan semuanya? Oke, sudah paham semuanya ya. Kalau begitu langsung kita masuk ke sesi kuisnya. Pertanyaannya adalah, didengarkan baik-baik ya. Pertanyaannya, fitur yang bisa membantu mitra usaha yang bisa dimanfaatkan sama mitra usaha di GoBiz adalah berikut ini, kecuali ya rekan-rekan semuanya, A, promo, B, fitur influencer, C, fitur GoAds. Ayo, langsung aja dijawab semuanya. Dijawab pertanyaannya, Ica kasih waktu 3 detik lagi. Sudah dijawab ya semuanya. Jadi ini kecuali ya, kecuali apa nih yang salah gitu, yang nggak bisa kita manfaatkan di GoBiz. Promo, influencer, atau GoAds. Oke, sudah pada jawab ya semuanya. Terima kasih, ditutup untuk sesi kuisnya. Terima kasih banyak yang sudah jawab. Nanti akan dibantu sama timnya kita nih untuk lihat siapa kira-kira yang benar nih jawabnya gitu kan, dan juga paling cepat tadi jawabnya. Gitu. Oke. Terima kasih banyak semuanya yang sudah jawab. Nah, ini sudah masuk nih. Pemenangnya sudah ada ya. Ica sudah pegang daftar pemenangnya. Didengarkan baik-baik ya rekan-rekan semuanya. Ica bacain. Pemenangnya yang pertama ada akun atas nama Leo. Yang kedua Diki Pitoy. Yang ketiga Tri Budiarto. Yang keempat Indah Novitasari. Terus yang terakhir Dewi. Selamat kepada semua pemenangnya. Selamat ya semuanya, akan mendapatkan GoPay senilai Rp10.000 untuk 10 orang pemenang. Itu tadi baru 5, terus kemudian ada yang kedua nih. Nah, ini tadi 5 pertama sudah disebutkan, ada ini 5 kedua ya. Ananda Brilian, yang kedua ada Rahmat, Mi Bangkayumi, Agustina, terus kemudian yang terakhir, siapa ya? Kasih tahu nggak ya? Oke, yang terakhir Linda Alismin Nasi Goreng Tegal Masmul Genuk Sari. Selamat kepada 10 orang pemenang mendapatkan GoPay Rp10.000. Jadi totalnya ada 1 juta GoPay nih yang bakal kita bagiin hari ini. Oke. Terima kasih semuanya yang sudah jawab. Next-nya apa nih? Mungkin boleh di next slide-nya. Mohon maaf, bukan Rp10.000 ya, tapi Rp100.000. Tadi saya salah ngomong nih, tipu mulutnya ya. Rp100.000 untuk 10 orang pemenang tadi, jadi totalnya ada 1 juta GoPay gitu. Oke, tadi polling udah. Selanjutnya nih rekan-rekan semuanya yang punya, yang sudah ikut hari ini, sudah ikut kampus bisnis kita hari ini, nanti rekan-rekan semuanya akan bisa mendapatkan apa nih kira-kira? Mendapatkan akses ke fitur BizTips. Jadi buat rekan-rekan semuanya yang hadir hari ini mendapatkan eksklusif gitu ya aksesnya ke fitur BizTips. BizTips ini apa sih gitu? Jadi BizTips ini adalah fitur terbaru nih di aplikasi GoBiz-nya, di mana rekan-rekan semuanya nanti bisa akses si BizTips ini untuk belajar gitu ya. Jadi untuk mengakses materi-materi tentang bisnis F&B gitu yang sudah kita upload di fitur BizTips tersebut gitu. Gimana cara mengaksesnya? Rekan-rekan nanti buka aja di aplikasi GoBiz-nya, kemudian pilih BizTips, itu logonya ada kayak lampu gitu warna kuning. Terus kemudian kalau sudah klik lanjut ya, kalau sudah diklik lanjut kemudian klik setuju, karena nanti si BizTips ini akan meminta akses untuk melihat profil restonya rekan-rekan semua dan juga data-datanya gitu ya, kayak nama, email, dan juga nomor HP gitu. Nah, kalau sudah diklik setuju, kemudian selanjutnya
rekan-rekan pilih bahasanya nih, kira-kira mau belajarnya dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia ya gitu. Nanti misalnya kayak yang kita tampilkan ini pilihnya bahasa Indonesia gitu ya. Klik aja bahasa Indonesia, kemudian klik mulai. Nah, kalau sudah diklik mulai akan langsung diarahkan ke berandanya Biztips, di mana rekan-rekan bisa langsung mengakses semua materi yang sudah kita upload di situ. Gitu. Selanjutnya juga rekan-rekan yang hadir hari ini akan kita bagikan sertifikat digitalnya juga ya. Nanti akan kita kirimkan sertifikatnya itu ke email yang sudah terdaftar di GoBiz-nya rekan-rekan semua gitu. Kemudian juga buat rekan-rekan yang punya pertanyaan atau pengen tahu nih ada kendala gitu di akun GoBiz-nya, rekan-rekan bisa kunjungi aja fitur bantuan di aplikasi GoBiz, karena itu sudah lengkap ya semuanya informasi di situ yang kita berikan di situ gitu. Terus kemudian buat rekan-rekan yang hadir hari ini juga Ica ucapkan terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dan ikut di acara kelas bisnisnya kita sampai akhir nih, sampai selesai gitu kan. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya dan juga bisa gabung juga nih ke komunitas partner GoFood yang ada di Instagram kita di @GoFoodPartners, kemudian di Facebook itu ada di komunitas partner GoFood dan juga bisa subscribe ke YouTube-nya kita Mitra Usaha Gojek gitu. Oke, terima kasih banyak semuanya. Jangan lupa juga Ica selalu mengingatkan waspada ya terhadap penipuan yang mengatasnamakan pihak Gojek. Jadi jangan pernah memberikan data-data sensitif seperti nomor kartu ATM, nomor kartu kredit, kode OTP, ataupun sampai transfer dana. Jadi kalau misalnya ada oknum-oknum nih yang minta data-data tadi sensitif gitu ya, langsung aja dilaporkan ke Pusat Bantuan Mitra Usaha Gojek di email kita mitrausaha@gojek.com atau di call center kita 1500171. Atau bisa juga nih langsung laporin ke link gjk.id/lapor penipuan. Oke? Kalau begitu terima kasih banyak kepada semuanya rekan-rekan yang sudah hadir dan juga terima kasih nih kepada Kak Kelvin dan juga Kak Okta yang sudah mau diundang sama GoFood gitu ya, membagikan insight-nya terus juga bagi-bagi ilmunya hari ini kepada semua partner GoFood. Semoga gak kapok ya Kak ya